Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu hamdan na'imin wa nashkuruhu syukra syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bapak, Ibu-ibu semuanya yang saya hormati, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semuanya selalu dan senantiasa semua anugerah, limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Kita termasuk orang-orang yang selalu tidak pernah habis-habisnya mendapatkan kenikmatan. Dan semua orang pasti mendapatkannya, merasakannya, meskipun mungkin ada sedikit orang atau mungkin banyak orang yang tidak mensyukurinya, tetapi yang ada di sini insya Allah semuanya kita termasuk orang-orang yang berusaha sebisa mungkin untuk menjadi para pensyukur nikmat-nikmat Allah semampu yang bisa kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan kepada junjungan alam, kekasih agungnya, Rasul Agung, Rasul Mustafa, dialah Toha, dialah Yasin, Rasulullah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, juga untuk keluarganya suci dan para sahabatnya setia. Mudah-mudahan kita seluruhnya, orang tua kita, pasangan kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau pada hari pembalasan, pada yaumuddin, pada hari perhitungan, pada hari keputusan, dan juga pada hari pembalasan atas semua amal yang dilakukan oleh umat manusia seluruhnya. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi di awal saya bacakan 2 ayat surat Al-Fatihah yang diawali oleh basmalah. Jadi terkesan ada 3 ayat, padahal tadi yang saya maksudkan adalah surat Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tetapi sebelumnya tadi saya baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, lalu loncat tidak ikut Alhamdulillah, jadi kesannya melewati. Padahal memang sengaja saya mau membacakan surat Ar-Rahmanir Rahim, membaca ayat Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin. Pada sore hari ini Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, kita ingin melanjutkan tafsir kita surat Al-Fatihah. Terakhir beberapa bulan yang lalu, tepatnya 2 bulan yang lalu mungkin ya, kita sudah sampai membahas tentang ayat Ar-Rahmanir Rahim. Dan insya Allah sudah cukup panjang bahasan tentang Ar-Rahmanir Rahim. Dan sebagai kesimpulan dari ayat Ar-Rahmanir Rahim yang harus kita ingat dan kita catat dan menjadi pedoman kita menjalani sisa-sisa usia kita di dunia ini, bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih, Rahman, dan sekaligus maha penyayang, Rahim. Kalau Rahman adalah Allah sebagai Tuhan yang menyayangi semua makhluknya tanpa pandang bulu, tanpa pilih kasih, memberi mereka rezeki yang konsisten dan terus-menerus tanpa henti. Sedangkan Rahim adalah Allah sebagai Tuhan yang memberikan kasih sayang kepada orang-orang khusus yang spesifik, berbeda dengan Rahman. Nah, kalau Rahman, semua makhluk, semua manusia, apapun kondisinya, apapun perilakunya, dan bagaimanapun amal dan sebagainya, tetap Allah menjadi Tuhan untuk mereka, menjadi zat yang Rahman, pengasih kepada mereka semuanya. Tetapi zat yang Rahim hanya diberikan kepada hamba-hambanya khusus. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kekhususan sifat Allah sebagai zat yang Rahim,
sekaligus juga tentu zat yang Maha Rahman. Itu kesimpulan dari ayat Ar-Rahman Ar-Rahim yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Dan ibu sekalian, pada sore hari ini kita ingin melanjutkan tafsir sekilas tentang ayat yang keempat, ya Bu. Ayat keempat surat Al-Fatihah, yakni yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Kalau kita pada umumnya membaca ayat keempat Al-Fatihah ini, maknanya dibaca panjang ya Bu ya. Maliki Yaumiddin, maknanya panjang. Tetapi sebagai orang yang sedang belajar, terutama kajian Al-Quran, kita tidak perlu heran apabila ada sebagian orang yang membaca Maliki maknanya pendek, yakni Maliki Yaumiddin, sebagaimana ada dalam surat An-Nas. Surat An-Nas berbunyi Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, maknanya pendek. Sebagaimana malikin nas maknanya pendek, maka ada sebagian ulama qiraat yang membaca ayat keempat surat Al-Fatihah ini juga maknanya pendek, Maliki Yaumiddin. Salah satu ulama qiraat yang membaca ayat ini pendek, seperti yang kita bisa lihat dalam berbagai macam kitab tafsir, Ibnu Katsir, Az-Zamakhsyari, juga At-Tabari, dan yang lain-lain tentu saja, seperti disampaikan oleh ulama qiraatnya bernama Abu Ja'far. Abu Ja'far ini berkata bahwa para qurra itu mukhtalifuna fi tilawati hadhil ayah. Orang-orang ahli qiraat mengatakan atau berbeda pendapat dalam baca ayat ini. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Lalu bahkan ada juga yang baca Malika Yaumiddin, kanya fathah bukan kasroh. Nah, tapi kita tidak akan bahas lebih jauh tentang yang fathah. Tapi kita ingin lebih intensif membahas tentang Maliki dan Maliki, mak panjang dan mak pendek. Kalau maknya panjang, apa artinya? Dan kalau maknya pendek, apa artinya? Kalau kita baca terjemahan Al-Fatihah yang kita miliki, dan maknya panjang Maliki Yaumiddin, maka kita lihat di situ terjemahannya adalah yang menguasai, begitu ya Bu ya? Yang menguasai atau yang memiliki. Yaumiddin, nah yaumi hari, adin diterjemahkan biasanya dengan pembalasan. Nah, kalau kita memahami, kalau kita membaca Maliki maknya panjang, maka artinya adalah yang memiliki atau yang menguasai. Sedangkan kalau kita membacanya mak pendek, Maliki Yaumiddin, maka Maliki, mak pendek, itu artinya adalah raja. Kalau kita membaca Maliki Yaumiddin, maka artinya adalah yang menguasai hari pembalasan. Tetapi kalau kita membacanya Maliki Yaumiddin, maknya pendek, maka artinya adalah raja pada hari pembalasan. Mana yang lebih tepat? Wallahu a'lam. Tetapi para ulama qiraat membaca dua-duanya, dan juga penafsiran tentang keduanya juga bisa diulas. Nah, kalau mufassir yang bernama Tabari itu dia lebih cenderung memilih qiraat yang mengatakan maknya pendek, Maliki Yaumiddin kalau Tabari. Nah, kalau yang kita biasa baca, terutama dalam qiraat yang kita kenal mungkinnya qiraat Hafs, itu maknya panjang. Nah, lalu kenapa At-Tabari itu lebih memilih qiraat yang maknya pendek, Maliki Yaumiddin? Karena bagi dia atau menurut dia, kalau maknya pendek Maliki berarti apa tadi artinya? Raja. Kalau Malikun itu raja. Tapi kalau Malikun yang menguasai. Nah, kata At-Tabari, mengapa dia lebih cenderung memilih yang pendek maknya? Karena kalau maknya pendek berarti artinya raja. Nah, raja dibandingkan dengan yang memiliki,
mana yang lebih kuat perannya, mana yang lebih kuat fungsinya. Kata At-Tabari, setiap raja pasti menguasai. Orang itu disebut raja tentu dalam genggamannya ada kekuasaan, dalam genggamannya ada kepemilikan. Tapi tidak semua orang yang memiliki kekuasaan tentang sesuatu atau terhadap sesuatu atau kepemilikan tentang sesuatu, tidak selalu semuanya adalah seorang raja. Raja dari sebuah negara, dari sebuah kerajaan satu orang, tapi yang menguasai, yang memiliki sesuatu kekayaan, sesuatu kewenangan itu banyak dalam satu negara atau dalam suatu wilayah. Oleh karena itu maka kata At-Tabari, setiap raja pasti menguasai, tapi tidak semua yang menguasai adalah raja. Makanya At-Tabari memilih, dia mengucapkan qiraatnya adalah Maliki Yaumiddin sebagaimana dalam surat An-Nas itu. Tetapi yang umum kita baca selalu, yang kita punya dalam mushaf yang kita miliki di mana-mana itu banyaknya menggunakan maknya panjang yang artinya adalah yang menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya raja dengan yang menguasai? Kalau raja itu lebih tepatnya kepada fungsi, lebih pada status. Raja itu adalah status, kedudukan. Sedangkan yang menguasai itu adalah fungsi. Sebagai gambaran begini, analoginya. Ada seorang perempuan, dia melahirkan seorang anak. Berarti perempuan itu menjadi seorang ibu. Dia seorang ibu bagi anaknya. Nah, ibu itu adalah status perempuan itu bagi si anak. Tapi kalau merawat itu fungsi, mengasuh itu fungsi, menjaga, menyayangi, menyusui, membina, mendidik dan sebagainya itu adalah fungsi-fungsi dari seorang ibu. Setiap ibu pasti memiliki fungsi-fungsi tadi. Ya, dia melahirkan, dia merawat, dia mengasuh, dia melindungi, mengayomi, mendidik dan sebagainya. Mengayomi, mengasuh, mendidik dan sebagainya itu adalah fungsi-fungsi seorang ibu. Tetapi ada tidak orang yang mengasuh, mengayomi, merawat, mendidik, tapi dia bukan ibu bagi anak itu? Banyak kan? Banyak orang, banyak perempuan yang memerankan peran-peran keibuan bagi seorang anak atau banyak anak, tetapi dia bukan ibu dari anak itu. Banyak kan begitu ya Bu ya? Dan hampir seluruhnya ibu memerankan peran-peran yang tadi, perawatan, pelindungan, pendidikan, pembinaan dan sebagainya. Kecuali ibu yang terpisah dari anaknya, misalkan ada masalah pribadi, masalah keluarga, atau mungkin masalah yang lain-lain lah yang mungkin kita sendiri udah pernah mendengar baik dalam cerita sinetron ya Bu ya. Anak yang terpisah dari ibunya, atau mungkin ibu yang anaknya ada apa masalah dalam keluarga dan sebagainya sehingga terpisah, kemudian anaknya diasuh oleh perempuan lain, oleh ibu yang lain, sehingga dia terpisah, sehingga dia tidak memerankan peran-peran keibuan. Tapi itu kasuistis, tidak mayoritas. Mayoritasnya seorang ibu ya tentu saja merawat, menjaga, mengasuh dan sebagainya. Nah, kalau raja itu statusnya dengan segenap fungsi-fungsinya. Tetapi kalau yang menguasai itu peran atau fungsi, tetapi tidak selalu memiliki status. Itu dari segi makna. Nah, lalu bagaimana kita membacanya? Nah, tentu saja kalau kita biasa baca yang ma panjang, itu saja yang kita baca, yang kita biasa baca, yang kita bisa baca. Apa sebab? Sebab kalau kita di sini baca Maliki Yaumiddin, nanti kalau kita baca di tengah-tengah orang yang biasa baca namanya panjang, nanti takut malah menjadi keributan. Nanti dianggap, wah ini bacanya beda, dari mana sumbernya, begitu ya. Nah, makanya kalau kita berada di suatu tempat mah, kita ngikuti apa yang umum. Tetapi sebagai sebuah keilmuan, kita harus paham bahwa boleh jadi di negara lain, di masyarakat muslim yang lain, yang ikuti qiraat imam yang lainnya, ulama qiraat yang lain,
dia bacanya pendek, Maliki Yaumiddin, dan karena kita sudah tahu, maka kita tidak usah mempersoalkannya. Toh dua-duanya maksur, dua-duanya berdasarkan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan. Di antara hikmah kita belajar itu, kita semakin memiliki banyak perspektif, semakin punya ruang pandang yang lebih luas. Ya, kita tidak mudah untuk menuduh orang salah atau mengatakan orang salah dan sebagainya, karena semuanya ada ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, begitu aja Ibu ya dari sisi qiraat atau cara baca. Nah, berikutnya ayat ini selain yang bisa menjadi bahasan itu, objek yang kata kunci yang bisa menjadi bahasan adalah ad-din itu sendiri. Maliki Yaumiddin, yang menguasai Yaumuddin, hari ad-din. Kalau kita baca terjemahan ad-din diterjemahkan sebagai pembalasan. Nah, tapi barangkali saya ingin coba sedikit ulas dari segi bahasa dulu ya Ibu ya. Ad-din itu kalau kita kembalikan dari segi bahasa berasal dari kata dana yadinu. Nah, isimnya itu bisa dinan, bisa dainan. Kalau dinun atau dinan itu biasanya diterjemahkan salah satunya maknanya adalah agama. Juga ada makna yang lain, jadi maknanya adalah ketundukan atau ketaatan. Din itu maknanya banyak, tidak hanya agama yang dalam pengertian yang kita pahami, tapi din juga maknanya adalah ketundukan, kepatuhan, ketaatan, sekaligus juga agama. Sehingga kalau kita ingin tahu apa itu agama dalam bahasa Arab, yakni din, maka pahamilah agama itu dengan makna-makna yang tadi. Agama bukan hanya suatu sistem. Di situ ada kepercayaan, keyakinan, di situ ada peribadatan, di situ ada akhlak dan perilaku, tetapi juga di dalamnya ada makna-makna yang tadi, kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan. Kalau beragama kita tidak memiliki ketaatan dan kepatuhan kepada pemilik agama itu sendiri, berarti agama belum berfungsi untuk kita. Agama boleh jadi bagi kita hanya berbentuk formal saja, formalitas saja, belum sempurna sebagaimana didefinisikan dari segi bahasanya. Nah, tapi kalau kita memahami agama sudah melewati formalitasnya, masuk ke dalam pemahaman yang lebih substantif, yakni kita harus tunduk, harus patuh, harus taat, maka itu kita berarti memahami agama secara keseluruhan dari segi makna-maknanya. Pertanyaannya, kepada siapa kita beragama, kepada siapa kita tunduk, kepada siapa kita patuh, kepada siapa kita taat? Tentu saja kepada pemilik agama itu sendiri. Nah, ini bisa dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah misalnya ya. Kalimatnya begini dalam ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menghamba, kecuali untuk menyembah Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan, memurnikan ad-din, ketundukan baginya, memurnikan kepatuhan kepadanya, kepada Allah, memurnikan ketaatan kepadanya, kepada Allah, atau memurnikan agama kepada Allah. Nah, sehingga dijelaskan dalam surat Al-Bayyinah ini tentang makna din itu, agama bisa bermakna sistem keyakinan, bisa bermakna sistem peribadatan, dan juga di dalamnya ada sistem perilaku, cara bermuamalah. Juga di dalamnya ada mana ketundukan, kepatuhan, dan ketaatan. Ada tidak orang yang beragama tapi tidak patuh kepada pemilik agamanya atau kepada pemilik agama itu sendiri, yakni Allah? Ya, seharusnya sih tidak boleh ada. Tapi boleh jadi itu tidak sedikit terjadi. Orang mengaku beragama, tapi dia tidak bertindak patuh, tunduk, taat, dan merendahkan diri kepada pemilik agama. Sebagai contoh misalnya gini,
Ada orang misalnya dia hanya beragama secara emosional, lalu dia memperlihatkan simbol-simbol keagamaan yang luaran-luaran saja agar diakui sebagai sesama muslim, baik oleh sesama penganutnya maupun oleh orang di luar agama yang sama, oleh agama Islam. Tetapi perilaku dia baik secara sosial maupun secara pribadi belum mencerminkan orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah selalu melihat dirinya, bahwa Allah selalu mengawasi dirinya, bahkan Allah selalu menilai dirinya, baik akhlaknya kepada Allah itu sendiri, kepada nabinya maupun pada sesamanya. Mengaku muslim, mengaku beragama, tetapi perilaku-perilakunya tidak mencerminkan seperti orang yang bertuhan. Nah, apabila ada orang yang mengaku beragama tapi perilakunya, mulutnya, akhlaknya tidak seperti orang yang bertuhan, berarti dia belum mukhlishina lahuddin, belum menempatkan agama ditundukkan kepada pemilik agama itu sendiri. Karena agama adalah ketundukan, maka siapapun yang beragama mesti menjadikan agamanya itu adalah bagian sarana dia untuk menundukkan diri kepada pemilik agama itu sendiri. Sehingga agama tentu saja ada dimensi yang bersifat luaran, terlihat oleh orang lain, baik dengan pakaiannya maupun dengan perilaku-perilaku yang terlihat oleh masyarakat di luar kita, oleh orang sekitar di luar kita. Tetapi yang tidak kalah penting adalah akhlak secara batin kita. Dan ketika kita beragama, kita mesti meyakini dan memperhatikan bahwa agama kita ini adalah berupa ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketundukan kepada yang lain-lain. Itu dari segi makna ad-din sendiri. Lalu yang kedua, tadi saya sudah nyampaikan, secara bahasa din itu juga satu akar kata dengan dainun. Artinya adalah utang. Kita sering dengar mungkin ungkapan al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Nah, kata dainun dan dinun kalau tidak ada harokatnya, bacanya bisa jadi sama ya Bu ya. Dinun hurufnya apa aja Bu? Dinun dal, ya nun. Dainun hurufnya dal, ya nun. Coba kalau huruf yang 3 itu kita tidak beri harokat, lalu kita sodorkan kepada kita semua. Ibu silakan baca. Ibu mau baca apa? Dinun atau dainun? Tergantung. Bisa al-wa'du dainun, atau kalau ini maliki yaumiddin kan gitu. Bisa dainun, bisa dinun. Nah, lalu bagaimana kita memastikan? Tentu saja tergantung konteks. Tetapi menarik buat kita, kenapa agama dan utang itu satu akar kata? Agama dan hutang itu satu akar kata dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita mencoba memahami agama dalam bahasa Arab yang bahasa Arabnya adalah din, satu akar kata dengan dainun, maka ini sesungguhnya bisa kita ambil benang merah Ibu. Apa benang merahnya? Benang merahnya adalah bahwa agama, ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah itu adalah utang kita kepada Tuhan, utang kita kepada pemilik kita, pada penguasa kita. Allah beri kita kesempatan hidup sejak kita diupayakan kelahiran oleh orang tua kita, ayah dan ibu kita, lalu kita ada dalam perut ibu kita dengan penuh perlindungan dan pengayoman, lalu lahir dan seterusnya. Itu Allah kan, Tuhan itu kan ada. Allah itu hadir bersama kita. Dan kita mendapatkan nikmat kita sangat banyak, kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sangat luar biasa besar, dan itu tidak pernah berhenti penjaganya kepada kita semuanya. Nah, sekarang kalau kita nih manusia memberikan kebaikan kepada orang lain itu dengan kebaikan yang diberikan oleh kita itu merasa ada utang budi tidak Bu? Utang budi kan ya? Rasa utang budi. Ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, apapun jenis kebaikannya, meskipun orang itu tidak merasa menghutangi, tetapi secara psikologis kita, pasti kita punya perasaan kita merasa berhutang budi kepada orang itu. Apalagi kalau kita sedang sangat butuh sekali, sedang kepepet,
Lalu ada orang memberikan kita bantuan yang sangat bermakna buat kita sangat besar merasa berutang budi kepada dia. Dan ketika kita sedang merasa berutang budi kepada dia, maka dalam hati kita ada getaran, pengenlah membalas suatu saat kebaikan kepada dia. Dan ketika misalnya dia meminta tolong suatu saat kepada kita, dengan tulus kita pun memberikan kepatuhan untuk ikut menolong dia, membantu dia semampu kita. Dan pertolongan kita kepada dia saat itu dilakukan dengan seikhlas mungkin yang kita lakukan. Kenapa? Karena itu ada bagian dari kepatuhan psikologis kita kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Dan kepatuhan itulah utang kita kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, itu kepada manusia. Maka apalagi kepada Tuhan, kepada Allah, yang kebaikannya tidak pernah bisa dihitung, yang kenikmatan-kenikmatannya tidak pernah bisa dikira, maka seluruh nikmat yang diberikan kepada kita ini adalah utang. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya sehatnya, ya iman Islamnya, ya rezekinya, ya kesenangannya, kebahagiaannya, itu adalah utang-utang kita kepada Zat yang telah memberi kita semua itu. Sehat adalah utang kita kepada yang memberi kesehatan. Rezeki adalah utang kita yang kepada zat yang telah memberi kita rezeki. Kebahagiaan adalah utang kita yang telah diberikan zat yang memberikannya kepada kita semua. Maka saya ingat selalu kata-kata dari ibu saya itu begini. Kalau kita sedang sehat, itu sesungguhnya kita ini seperti sedang mendapatkan utang. Kapan utang kita bisa dibayar? Kalau kita sedang sakit. Maka ibu saya suka bilang begini, utang waras bayar sakit. Atau bahasa saya kan dari Cirebon, bahasa Jawa, utang waras bayar gering gitu. Utang waras bayar gering. Jadi ketika sehat, waras itu sehat. Ketika sehat, itu adalah utang-utang yang kita terima dari Allah. Dan agar kita bisa membayar utang-utang sehat kita, maka kita disakitkan oleh Allah. Dan sakit itu adalah kesempatan kita untuk bayar utang kita berupa kesehatan yang sebelumnya sudah kita nikmati. Maka ketika kita sedang sakit, itu adalah kesempatan kita untuk membayar utang-utang sehat sebelumnya. Nah, saya termenung dengan kata-kata ini, sehingga hanya punya kesimpulan bahwa semua kenikmatan yang kita rasakan ini, entah sehatnya, entah rezeki dan sebagainya, itu semuanya adalah dainun, utang. Dan karena kita punya utang, berarti harus dibayar. Bagaimana cara pembayarannya? Pembayarannya dengan berupa ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada pemberi kenikmatan-kenikmatan itu. Utang bahasa Arabnya adalah dainun, ketaatan, ketundukan, ketaatan bahasa Arabnya adalah dinun. Maka dari dainun kita harus dinun, dari dain kita harus din, dari berutang kita harus bertunduk, dari berutang kita harus bertaat, dari berutang kita harus berpatuh kepada siapa? Kepada zat yang memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmat itu. Pertanyaan kemudian, emangnya Allah sedang menghutangkan kepada kita? Allah apakah menghutangkan kepada kita semua nikmat ini? Menurut ibu bagaimana, Bu? Apakah Allah ini sedang memberikan kepada kita utang-utang? Kalau ibu mengatakan iya, berarti harus dibayar, Bu. Kalau kita meyakini Allah sebagai pemilik nikmat dan rezeki ini semuanya yang diberikan kepada kita ini semuanya adalah utang-utang yang harus kita bayar. Wah, betapa beratnya kita bayar, Bu. Kan utang harus dibayar. Benar nggak, Bu? Betapa kita sangat berat untuk membayar utang kepada Allah. Karena satu nikmat saja tidak mungkin bisa kita bayar. Tidak mungkin. Maka kalau kita berpikir Allah memberikan utang kepada kita, kita tentu saja merasa berat. Apa tuh bahasa Sundanya tuh ya? Berat narima kenana gitu. Sangat berat untuk menerimanya. Dan
seandainya Allah jadikan nikmat-nikmatnya sebagai utang untuk makhluknya, maka tentu saja tak satu pun makhluk yang akan bisa menanggungnya. Tak akan bisa menanggung beban utang yang sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung, dan sangat berat itu kepada Allah. Tidak akan mungkin. Nah, lalu bagaimana kalau begitu? Allah tegaskan bahwa wallahu ghaniyun 'anil alamin. Allah mah tidak butuh kepada manusia semuanya, tidak butuh. Tidak butuh kepada semua semesta, tidak butuh. Maka sekalipun Allah berikan semua nikmat itu kepada mereka semuanya, Allah tidak mau bayaran. Allah tidak mau bayaran dari mereka. Lalu apa yang Allah kehendaki dari kita semuanya? Yang tadi disampaikan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menghamba, menyembah, melayani Allah secara tulus, secara pure, secara bersih, lahu baginya adil ketundukan. Maksudnya mengikhlaskan, memutihkan, membeningkan kepatuhan, ketundukan, dan ketaatan kepadanya semata-mata. Jadi ketika seseorang sudah berbuat baik, kemudian ia memasrahkannya kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, berarti ia sudah berada dalam rel jalur yang Allah kehendaki tersebut. Namun ketika misalnya kemudian ia berpaling dari ketaatan kepadanya, maka itu tentu saja yang menjadi sesuatu yang kemudian menjadi persoalan kita sebagai seorang makhluk kepada Khaliq. Maka Allah adalah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan kebaikan kita, tidak membutuhkan ketaatan kita, tidak membutuhkan penghambaan kita, tidak membutuhkan pelayanan kita. Allah pun tidak membutuhkan sholat-sholat kita. Yang kita lakukan semuanya ini, Allah sama sekali tidak butuh. Maka ketika kita berbuat baik, kita tidak perlu lagi berharap nanti pahalanya sebesar gunung Uhud, nanti pahalanya setinggi gunung Ciremai kalau di Jawa Barat. Kalau orang Jawa Timur nanti pahalanya setinggi gunung Semeru, kalau di Sumatera setinggi gunung Kerinci ya Bu ya. Wah, sudah lupa nih. Sudah lupa nama-nama gunung ya. Kalau di mana tuh? Yang Rinjani di mana ya? Di Nusa Tenggara Barat ya, Rinjani. Ketika kita berbuat baik, berbuat amal soleh, kalau kita masih berharap ingin dapat pahala ini dan itu, jangan-jangan kita sudah tidak lagi berpikir mukhlishina lahuddin, tapi kita beribadah ini menghamba kepada Allah itu, tapi sudah banyak permintaan, sudah banyak pengharapan. Padahal semua nikmat sudah diberikan kepada kita semuanya tanpa pilih kasih dan tak terbatas, tak terhingga. Ketika kita beribadah, jujur saja, yang ada di kepala kita banyaknya atau biasanya, kalau sholat ini nanti pahalanya dapat apa? Benar nggak Bu? Kalau saya puasa Senin Kemis nanti pahalanya dapat apa? Kalau saya berdoa ini dan itu nanti pahalanya dapat apa? Ini rata-rata kita kalau berbuat amal soleh itu biasanya ingin dapat pahala. Karena kita memang orang-orang pebisnis ya Bu ya. Kita ini tukang bisnis, segala dibisniskan. Segala dibisniskan, apapun dibisniskan. Sekarang gini Bu. Ibu pernah enggak memberi sesuatu kepada tetangga, pada saudara, ngasih begitu saja ikhlas, tidak berpikir harap-harapan apapun? Sering kan? Nah sekarang bagaimana itu dilakukan pada Allah juga gitu. Kita sering berbuat baik kepada orang lain, sama sekali tidak berpikir balasan, tidak. Berbuat baik aja gitu. Tidak mikirkan nanti dibalas oleh orang itu atau tidak kepikiran. Sering kita berbuat gitu pasti. Kita semua sering melakukan itu. Bapak, Ibu semua tentu saja sering melakukan itu. Tapi ada kalanya kita berbisnis juga kan. Meskipun kecil, tapi ketika hukumnya bisnis, ya kita hitungannya bisnis, betul tidak Bu? Meskipun istilah untungnya cuma 1.000, 2.000, tapi kalau akadnya jual beli, ya dihitung.
Tapi kalau akadnya tidak ada akad, pokoknya kita ingin memberi aja dengan ikhlas gitu, tidak berpikir pengharapan apapun. Jangankan 2.000, 5.000, bahkan lebih dari itu pun lapang saja, tidak ada pikiran untuk dapat pengharapan balasan, tidak sama sekali. Itu kepada manusia itu. Nah sekarang coba kita berbuat ta'abud, maksudnya ta'abud itu ubudiyah ya, entah sholatnya, mungkin entah puasanya dan lain sebagainya. Itu kita lakukan sebagaimana tadi kita berbuat kebaikan pada orang lain tanpa berpikir pengharapan apapun, balas jasa, tidak. Nah, kalau kita sudah berbuat baik, berta'abud ataupun bermuamalah kepada sesama, dan kita tidak berpikir dapat balasan dari yang bersangkutan ataupun termasuk juga dari siapapun ya, bahkan kita tidak kepikiran nanti Allah beri saya pahala apa gitu, tidak. Pokoknya berbuat baik saja, dan itu pun adalah bagian dari nikmat Allah. Itulah saatnya kita mencoba untuk mengikhlaskan ketaatan kita kepada Allah semata-mata. Jika kita biasa atau pernah atau sering berbuat baik kepada orang lain tanpa berpikir balas jasa, tanpa berpikir dapat balasan dan sebagainya, maka Allah lebih layak untuk mendapatkan keikhlasan kita berbuat baik tanpa adanya harapan dapatkan pahala. Dan sebagaimana manusia, ketika si A memberi kebaikan pada si B, sebuah kebaikan, dan si A tidak berpikir dapat dibalas ataupun apa oleh si B, pokoknya bebas aja, pasti si B itu hatinya akan tergerak, akan tergetar. Karena beda orang yang memberi dengan tulus dengan orang yang tidak dengan tulus, kan akan terasa beda. Pasti si B juga di hatinya punya pikiran ingin berikan balasan yang lebih baik, semampu dia untuk yang terbaik bagi si A. Semampu dia, semaksimal mungkin. Nah, begitulah juga Allah. Ketika kita tidak berharap balasan yang kita hitung-hitungan gitu, pahalanya dapat ini, dapat itu dan sebagainya, tidak dihitung lah, pokoknya berbuat baik saja gitu. Maka ketika kita niatkan kebaikan itu karena Allah lillahi ta'ala, maka Allah juga lebih loman, lebih dermawan ketimbang makhluknya. Maka jika makhluk saja bisa membalas kebaikan dengan begitu lomah dan begitu dermawan kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka apalagi zat yang maha dermawan. Dan sebagaimana manusia akan memberikan lebih baik kepada pemberinya, ketika si pemberi itu tidak menuntut balas budi, maka apalagi Allah. Saya meminjamkan uang kepada si B dengan akad pada bulan sekian dibayar seperti apa yang dipinjamnya 100%. Akadnya begitu. Dan tidak ada syarat apapun lagi. Nah, kemudian misalnya yang lain ada kasus yang berbeda, saya berikan kepada si C tidak pakai akad, tidak pakai akad pinjam meminjam, tapi memberi aja langsung. Maka beda tidak rasanya antara orang yang pertama yang menerima kebaikan dari katakanlah saya dengan orang yang kedua, yang satu akadnya pinjam meminjam, yang satu akadnya tidak ada akad, memberi aja bebas. Maka secara psikologis itu biasanya berbeda. Dan dalam ungkapan bahasa Arab ada yang disebut begini, al-insanu abdul ihsani. Manusia itu hambanya kebaikan. Orang kalau dibaiki sama orang lain, maka secara naluri pasti ingin membalas kebaikan orang itu. Itu pasti. Karena itu sudah jiwa manusia, sudah fitrahnya manusia. Perkara membalasnya kapan, berbentuk apa, sesuai konteks masing-masing. Tetapi di hatinya ada getaran, ingin membalas kebaikan. Bahkan inginnya lebih baik daripada yang sudah diterimanya. Itu manusia. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan memiliki semua jenis kebaikan.
Maka jika kepada manusia kita bisa tulus berbuat baik tanpa harapan mendapat balasan, maka Allah tentu lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan kita tanpa hitung-hitungan dapat pahala sekian. Pokoknya bigoiri hisab sajalah, tak terhitung, tanpa perhitungan. Sebagaimana kita ingin mendapatkan balasan tak terhitung, maka kita juga tidak perlu hitung-hitungan dalam berbuat amal soleh atau termasuk juga dalam beribadah. Maka sekarang boleh jadi di antara kita ketika beribadah sudah tidak lagi memikirkan kalau saya berbuat baik ini pahalanya apa. Kalau kita sampai sekarang masih berpikir berbuat amal soleh, entah puasa, entah sholat, entah apapun, masih mikirnya dapat pahalanya apa, berarti kita masih menempatkan diri sebagai orang yang jualan kepada Allah. Meskipun jualan itu boleh dan dibenarkan, sebagaimana kita pun dengan teman, dengan tetangga ada transaksi jual beli, kadangkala juga ada transaksi yang lain di luar jual beli. Tetapi sebagaimana dalam hubungan manusia pun ada jual beli dan non jual beli, maka begitulah juga dengan Allah ada jual beli dan non jual beli. Dan kalau jual beli itu biasanya pakai perhitungan. Utang sekian bayar sekian. Tapi kalau bukan jual beli tanpa perhitungan, dan kalau kebaikan tanpa perhitungan, nanti dapat balasannya pun insya Allah juga tanpa perhitungan. Maka mudah-mudahan kita semua ketika dalam beribadah itu dan mereka ta'abbud kepada Allah itu, meskipun kita mesti sering jadi pedagang kepada Allah, tapi setidaknya ada bagian amal-amal tertentu yang sudah mulai kita hilangkan dari hitung-hitungan, dari mikirkan pahala, dari mikirkan siksa. Pokoknya berbuat baik saja lillahi ta'ala, karena itu sudah dorongan dari Allah. Dan ketika kita mampu berbuat baik, itu juga adalah kenikmatan. Jangan dikira berbuat baik itu beban. Meskipun ada saatnya berbuat baik itu adalah beban, tapi tidak sedikit berbuat baik itu adalah kenikmatan. Ketika kita melihat orang perlu ditolong dan kita punya kemampuan, maka kemampuan kita menolong dia itu bisa jadi adalah kenikmatan yang lebih besar ketimbang kita menerima bantuan kebaikan dari orang. Ya di YouTube kan kita sering lihat ada orang-orang berbuat baik sangat dermawan gitu. Ada orang yang mengambil orang-orang yang gila di jalanan, mengurusnya, menyelesaikan masalah-masalahnya. Mungkin dia tidak berpikir nanti uangnya dari mana dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika ditanya kenapa ibu berbuat begini, begitu dan sebagainya, dia tidak berpikir dapat pahala ini dan itu dari Allah, tapi pokoknya berbuat baik saja. Nah, dan kata dia, ketika dia menolong itu adalah kebahagiaan. Maka siapapun ketika berbuat baik merasa mendapatkan kenikmatan, berarti dia telah mendapatkan kenikmatan yang lain. Kenikmatan bukan hanya sedang menerima, tapi di antara jenis kenikmatan yang lain yang berbeda rasanya juga adalah ketika mampu memberi. Nah, inilah sebagian dari tafsir surat Al-Fatihah ayat Maliki Yaumiddin. Allah adalah zat yang menguasai hari pembalasan. Saya sebelum kesini tadi membaca salah satu tafsir. Di antara tafsir itu tentang ayat ini, dia mufassir ini bercerita tentang perjalanan hidup manusia. Kehidupan manusia itu banyak diyakini sebagai sebuah perjalanan. Sejak kita dilahirkan oleh ibunda kita, lalu kita lahir, tumbuh dan berkembang, kita menjadi dewasa, kemudian menjadi tua, dan akhirnya menjadi mayat ataupun jenazah, itu semuanya adalah perjalanan. Dan mari Bapak Ibu jujur kita bersama, kebanyakan hidup kita ini perjalanannya menyenangkan atau menyedihkan? Mana yang lebih banyak kita rasakan? Kehidupan ini perjalanan yang menyenangkan atau yang menyedihkan, Ibu?
Ya, sejujurnya setiap orang pasti ada saat-saat menyenangkan ya Bu ya. Ada juga saat-saat yang menyedihkan. Tetapi kalau kita menghitung lebih banyak menyedihkannya, itu rasa-rasanya tidak jujur. Karena kalau sesuatu yang masih banyak yang masih bisa dihitung berarti sedikit. Kalau sesuatu nggak bisa dihitung berarti banyak. Kapan ibu sakit hati? Ibu pernah merasa sakit hati nggak Bu? Pernah. Kapan Bu? Sering apa? Berkali-kali. Nah, kalau ibu ingat kapan, di mana, berapa kali, dan ibu mengatakan banyak, itu berarti sedikit Bu. Kenapa? Karena bisa dihitung. Sesuatu selagi masih bisa dihitung berarti sedikit. Sedikit Bu. Tapi kalau sesuatu nggak bisa dihitung, itu berarti banyak. Sok ditanya, ibu kapan bahagia? Kira hanya udah nggak inget kan ya? Berarti banyak. Kapan ibu merasa senang? Nggak bisa dihitung, bahkan nggak bisa diingat. Nah, kalau nggak bisa dihitung, bahkan nggak bisa diingat, berarti kebahagiaan kita jauh lebih banyak daripada penderitaan kita. Maka sebanyak apapun derita yang pernah kita alami, kesulitan yang pernah kita rasakan, itu tetaplah sedikit dibandingkan seluruh nikmat yang sudah kita lupakan dan kita tidak ingat. Maka perjalanan hidup kita dari awal kita lahir sampai mungkin nanti kita menjadi sekujur jenazah, itu perjalanan itu pasti ada dua sisi, ada menyenangkan, ada mengecewakan. Ada membahagiakan, ada menyengsarakan. Dan di dalam kehidupan kita secara sosial, di sana pasti ada kebaikan dan ada keburukan. Lalu hubungan kita dengan orang-orang, mungkin juga ada perbuatan baik yang kita saling memberi dan menerima. Juga boleh jadi ada keburukan yang kita saling memberi dan menerima. Maka surat Al-Fatihah dalam ayat yang keempat berbunyi Maliki Yaumiddin, Allah zat yang menguasai hari pembalasan. Ini Allah munculkan ayat ini setelah setelah ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kita sampaikan di awal bahasan ini adalah penegasan bahwa Allah tuh kasih sayangnya tidak terbatas, mencakup semua makhluk tanpa pandang bulu, termasuk di dunia dan juga di akhirat. Nah, namun sekalipun Allah Maha-Rahman dan Maha-Rahim, tetapi Dia juga menguasai menjadi raja pada hari pembalasan. Kapan terjadinya hari pembalasan? Ya, kita pada umumnya keyakinan kita hari pembalasan itu nanti di akhirat, betul tidak Bu? Namun sejujurnya kalau kita rasakan dalam kehidupan ini, bukankah setiap kebaikan juga ada balasannya di dunia Bu? Ketika kita berbuat baik pada orang lain, memang tidak selalu dibalas oleh orang yang bersangkutan, tetapi aura kebaikan yang kita tanamkan itu akan kita rasakan juga di dunia ini. Sekalipun mungkin kebaikannya bukan dari penerimanya, tapi lingkungan kita, semesta yang ada sekitar kita, lingkungan yang ada sekitar kita akan membalasnya langsung di dunia, meskipun tidak kita mengerti bahwa itu adalah sebagai balasan kebaikan kita. Tetapi dalam ayat ini Maliki Yaumiddin, para mufassir sepakat ini adalah bercerita tentang Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan makna dari din selain yang tadi kita sebutkan, ketundukan, kepatuhan dan ketakwaan juga agama, maknanya adalah pembalasan dan keputusan. Maka Maliki Yaumiddin maknanya juga adalah Allah zat yang menguasai hari pembalasan atau hari keputusan, hari penentuan. Mengapa ada kalimat yang menguasai? Mengapa di sini ditegaskan zat yang menguasai hari pembalasan? Menguasai. Artinya ketika berkuasa, maka dia kan berkuasa atas apapun. Kita di dunia disakiti oleh orang lain, mungkin hati kita selagi tidak memaafkan ya, itu masih belum merasa menerima, dan kita masih merasa belum lepas.
masih belum selesai hati kita kepada dia. Dan boleh jadi di hati kita berpunya pikiran kayak orang tuntut di akhirat. Ini gitu, Bu. Kita pernah punya hubungan dengan orang lain. Lalu misalnya kita pernah disakiti oleh dia dan kita belum berikan dia maaf. Silakan periksa di hati masing-masing. Pernah nggak kita punya pikiran, awas ya nanti di akhirat kita akan perhitungan. Pernah nggak, Bu? Sampai saat ini pernah nggak ada pikiran itu, Bu? Mungkin pernah. Tapi kalau pernah, boleh jadi dia juga sama, Bu, orang itu juga. Kayak orang balitungan di akhirat. Nah, seandainya kita semua pada balitungan di akhirat, Bu, ibu-ibu semuanya, kita semuanya saling balitungan, saling perhitungan. Awas nanti di akhirat kita akan saling perhitungan, akan saya balas. Kira-kira bakal enak nggak, Bu? Jangan karena tidak akhirat, Bu. Sekarang aja di dunia, kita nggak enak-enakan nih. Hatinya saling tidak menghadap lah, saling patonggong-tonggong, saling membelakangi. Hidupnya terasa di neraka nggak, Bu? Terasa kan? Wah, terasa nggak enak sekali. Apalagi nanti di akhirat masing-masing yang ada di kepala, yang semua kepala yang ada di sini dan yang di luar sana, misalnya masing-masing tidak merasa selesai, masing-masing punya pikiran ingin balitungan nanti di akhirat, itu kira-kira suasana di situ betapa sangat panasnya. Bukan hanya fisik yang kita rasakan panas pada saat itu, tapi juga psikis kita terbakar benar kan? Tidak nyaman, sangat tidak nyaman. Dan bayangkan kita saat itu, kita berada pada hari pembalasan dan hati kita sebenarnya tidak sedang nyaman-nyamannya. Jangankan sama orang lain, mungkin orang-orang yang jauh, mungkin orang tetangga-tetangga jauh, mungkin juga dengan orang-orang yang di rumah. Kalau kita misalnya dengan pasangan kita di rumah misalnya masih punya pikiran tidak saling tulus gitu ya, dan masih belum ridho satu sama lain, salah satu kemudian meninggal duluan, belum minta maaf, saling bebas-bebasan. Yang meninggal itu kemudian belum merasa memaafkan atau sebaliknya. Kemudian hari kiamat terjadi, lalu ada hari pembalasan, itu kira-kira nanti suami dan istri itu nanti bagaimana, Bu? Di dunia satu rumah, satu kamar, satu kasur misalnya, tapi nanti di akhirat saling bertengkar di depan pengadilan akhirat. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Bayangkan, tong boroning nanti di akhirat di rumah sendiri yang hanya berdua, itu rasanya panas kan? Rasanya tidak enak kan? Rasanya tidak nyaman lah gitu. Apalagi nanti di akhirat disaksikan oleh semua orang yang berperkara, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh semua semesta, dan juga oleh penguasa akhirat itu sendiri, Malik Yaumiddin. Maka betapa sangat mencekamnya ketika itu. Dan dalam sebuah hadis kita pernah mendengar atau pernah membaca bahwa ada banyak orang yang berbuat baik di dunia, tapi nanti di akhirat dia menjadi orang yang bangkrut. Dia merasa banyak amal solehnya, baik amal soleh secara individual, ya sholatnya, mungkin ibadah-ibadah ritual yang lainnya, maupun ibadah-ibadah sosialnya. Dia merasa udah banyak kebaikan yang dia lakukan. Tetapi pas nanti pada Yaumuddin, pada hari pembalasan, ternyata dia ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang bangkrut, tidak punya sedikit pun tabungan amal. Meskipun orang itu merasa punya banyak amal sebelumnya di dunia. Kemudian dia protes kepada Tuhan, kepada Allah, pada penguasa jagat, pada penguasa akhirat, pada penguasa Yaumiddin, Malik Yaumiddin. Bukankah dulu saya dulunya melakukan ini dan itu? Pokoknya dia menggugat lah gitu, melakukan kasasi ya, Bu ya. Kalau ini kan kasasi. Nah kemudian dijawab ya, digambarkan Allah yang menjawab, tapi boleh jadi yang menjawab itu adalah malaikat atau yang mendapatkan kewenangan dari Allah SWT. Dijawab bahwa kamu dulu telah berbuat kezaliman kepada si A, si B, dan si C dan sebagainya. Dan orang-orang yang melihat ketika itu, melihat bahwa si A itu kemudian dianggap
orang yang masuk surga, lalu orang-orang yang telah merasa dizaliminya itu kemudian datang mengadukan kepada mahkamah, kepada pengadilan. Ya Tuhan, kenapa orang itu masuk surga sementara dia masih punya ganjalan dengan saya yang menuntut tadi. Kemudian singkat cerita, diproseslah di pengadilan itu apa kesalahan dia kepadamu. Kemudian disampaikan bahwa dia pernah berbuat begini, berbuat begitu dan sebagainya, dan saya belum memaafkan dia. Lalu bagaimana? Saya ingin tuntut balas kepada dia. Apa tuntutan balasnya? Saya minta tangguhkan dia ke surga dan berikan kebaikan dia yang dulu pernah dia lakukan untuk saya, untuk si penuntut tadi. Itu satu orang. Dan satu orang boleh jadi disakitannya tidak sekali, mungkin juga berkali-kali. Satu kali sakit, satu amalan diambil dari orang itu. Satu orang. Mungkin satu orang bisa mendapatkan kesakitan sampai 10 atau mungkin lebih daripada itu. Maka jika orang merasa punya 1000 amal kebaikan, sementara ada satu orang menuntut 10 kebaikan dia, berpindahlah kebaikan orang yang tadi kepada orang yang menuntut. Bayangkan kita di dunia punya 1000 kenalan, Ibu. Punya teman 1000 orang, Bu. Punya di Facebook ya, Bu ya. Di Facebook temannya banyak. Atau mungkin di WA dan sebagainya. Nah, seandainya satu orang menuntut ganti kebaikan, ganti untung berupa amal soleh kepada seseorang, 10 kebaikan dari satu orang, maka betapa meruginya orang-orang yang telah berbuat baik itu, kemudian diambil oleh si A 10 kebaikan, oleh si B 10 kebaikan, terus ada 1000 orang. Sementara tabungan kebaikannya cuma 1000 misalnya gitu. Sementara yang 1000 orang itu masing-masing menagih 10 kebaikan. Jadi sudah 10.000. Maka 1000 kebaikan yang sudah dia tabung di dunia itu habis diambil oleh orang-orang yang lain. Bahkan dia masih tekor 9.000 kebaikan yang harus dia ambil. Lalu bagaimana kalau begitu? Yang 9.000-nya bagaimana? Dosa-dosa orang yang tadi dipindahkan kepada orang yang sedang dituntut tadi. Akhirnya kebaikan dia tidak punya, dosa-dosa orang ditembelahkan apa? Ditembelahkan, ditimpakan kepada orang tersebut. Itulah yang disebut sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut. Nah, bayangkan jika kita semua seperti itu, kita semua di sini begitu semuanya. Ini kan misalkan ada 30 orang. 30 orang itu sama kepada orang yang ke-1, pada orang kedua, begitu semuanya saling-saling. Kalau gitu semuanya masuk neraka dong. Karena semuanya pada bangkrut gitu. Maka oleh karena itu, dengan kesadaran bahwa Allah ada zat yang memiliki, menguasai hari pembalasan, maka mumpung kita masih hidup di alam dunia, betapa ngerinya kehidupan nanti saling tuntut menuntut di alam akhirat, di alam keabadian, di mana nanti kita saling menuntut itu. Maka sebaiknya kita mumpung ada di alam dunia, mending oge urang silih bebaskeun. Mending urang silih bebaskeun. Meskipun kita mungkin pernah saling menyakiti ya, mungkin saling menyinggung perasaan siapapun, sadar ataupun tidak sadar, dahoyong nama tidak berbuat begitu gitu. Meskipun kita mungkin merasa kadang-kadang ada isengnya, tapi pengennya mah hidupnya tenang. Pengennya hidup tuh nyaman dengan siapapun. Maka dengan kesadaran kita nanti akan menghadapi hari pembalasan, dan itu sangat mengerikan buat kita semuanya. Maka lebih baik kita mumpung masih punya nyawa, masih punya kesempatan hidup, urang silih bebaskeun, urang silih plong, urang silih bebaskan, baik yang ada di rumah tangga kita maupun kepada anak-anak kita, orang tua kita, mertua kita dan semuanya, saudara kita, termasuk kepada tetangga dan semua orang yang kita pernah saling mengenal. Karena kalaupun kita masih merasa ada genek, malek-mek, perasaan tidak enak kepada orang lain juga sama kepada kita. Kalau kita tidak memberi maaf kepada dia, emang kita suci kepada dia. Boleh jadi kita punya dosa kepada dia, dan dia pun kalau berpikir tidak mau maafkan kita, nanti kan di sana di akhirat tetap saling balitungan, benar nggak Bu? Sok saling tuntut rame. Daripada nanti rame tidak ada pengacara, kita rame sendiri dengan orang-orang begitu banyak, nanti itu merepotkan.
Maka selagi kita memiliki usia, pasti punya kesempatan saling maaf-maafkan, alangkah baiknya kita mah silih bebaskan. Siapa sih di antara kita yang tidak punya salah? Siapa sih di antara kita yang tidak punya dosa? Pasti punya. Dalam rumah tangga misalnya kita pernah mungkin saling ada ketidaknyamanan. Ya setiap orang pasti merasa ingin dapat kenyamanan dari yang lain. Begitupun nyalin sama yang merasa ingin dapatkan kenyamanan dari kita semuanya. Maka sebagaimana orang pernah tidak dinyamani oleh orang lain, begitulah juga orang lain pernah tidak dinyamani oleh kita. Maka sebaik-baik orang yang sesama orang pendosa ini, kita saling bebaskan agar kita nanti tidak punya banyak tuntutan, tidak punya banyak penuntut. Jangan sampai nanti kita orang-orang di rumah nanti menuntut, suami menuntut istri, istri menuntut suami, tetangga menuntut tetangga, saudara menuntut tetangga. Betapa betapa sangat merepotkannya ketika itu kalau kita semuanya saling menuntut. Beruntung kita punya momentum Idul Fitri ya Bu ya, sehingga kita kalaupun lupa setiap saat ya kita bisa punya kesempatan waktu. Tetapi itu kan setahun sekali, bagaimana kalau nggak punya umur sampai Lebaran gitu. Maka lebih baik kita sekarang adalah perang singgi bebaskeun we. Tidak ada yang sempurna, kita semua pasti punya kelemahan, pasti punya kekurangan. Tetapi di balik kelemahan kita juga punya keunggulan dan punya kebaikan. Lihatlah orang keunggulannya dan lupakan dari dia keburukannya. Karena kita juga sama punya keburukan. Meskipun kadang-kala susah untuk menghilangkan keburukan orang di dalam hati kita, tapi perbesarlah kebaikan dia di mata kita agar kebaikan-kebaikan dia bisa menutupi keburukan yang mungkin masih ada tergambar atau terpatri dalam pikiran dan jiwa kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mukhlishina lahuddin, yang mengikhlaskan ketaatan kepada Allah dan sadar bahwa kita pasti akan menghadapi hari pembalasan dan kita takut menghadapi itu, dan karena ketakutan itu marilah kita semuanya saling bebaskan semuanya agar kita tidak tergelayut oleh dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, ya kita semuanya bebas plong biqalbin salim, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yang selesai, yang tidak ada apa sih tadi tuh ya, apa sih Bu, genek maluk gitu ya. Pokoknya kita ingin semuanya tulus bebas lah. Itu saja Bapak Ibu, Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, dan umumnya buat kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah ucap, salah kata, dan hal-hal yang tidak berkenan untuk Ibu semuanya. Akhirul kalam, terima kasih semuanya, dan kita tutup dengan baca doa sekaligus ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minas salimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma inna nasta'inu bika fi umuri dunya wad din. Rabbana fig alaina sabra tabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah waj'alna mimman ataka biqalbin salim. Jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang datang kepadamu dengan hati yang selamat, hati yang lapang, hati yang bebas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya amin. Sakitu pinuhun kapihatur hapunten anu kasun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.